Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di ceritanya Zian dan Tita. Dan di video kali ini kita mau cerita sebuah cerita yang sebenarnya belum kita ceritain dari 2 tahun yang lalu, yaitu cerita pertama kali ketemu. Kenapa kita belum ceritain? Karena ada sebuah kekhawatiran satu dan lain hal. Tapi di video kali ini kita mau mulai cerita dan semoga ceritanya kita bisa jadi manfaat. Dari mana kita mulai cerita? Mungkin ceritanya mulai dari latar belakang masing-masing gue sama Tita supaya kalian yang nonton tetap bisa relate dengan keadaan kita berdua. Siapa duluan yang cerita? Sweet. Penting batu kan? Sweet. Kamu dulu. Kan aku menang. Kamu dulu. Oke. Jadi waktu pertama kali gue ketemu Tita itu di tahun 2021 bulan Oktober. Waktu itu gue berumur 27 tahun dan bekerja sebagai freelance photographer. Terus datang dari keluarga Betawi, yang biasanya keluarga Betawi itu anaknya banyak, dan gue anak ketiga dari 6 bersaudara. Dan di umur gue yang 27 tahun itu, di tahun 2021, gue dalam kondisi bilang belum siap menikah di tahun itu. Dan belum ingin menikah. Dan belum ingin menikah. Tapi beda ceritanya sama Tita. Nah, kalau aku saat itu usia aku 26 tahun. Aku lahir dari keluarga besar Kristen Chinese Jawa. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, jadi aku Deril Ateng, Anak anak tengah. Dan aku mu'alaf di tahun 2018 bulan Oktober juga. Jadi 3 tahun sebelum kita ketemu. Oktober ketemu Oktober. Ya, Terus ketemu Oktober lagi nikahnya. Dan di tahun itu posisinya aku sudah sangat membutuhkan untuk dinikahi dan sudah siap untuk menikah. Jadi berbanding terbalik sama Kazian. Aku belum siap. Pertama kali kita ketemu itu di tanggal 1 Oktober 2021. Enggak, 31 September. Kan berangkat dari Jakarta 31 Oh, iya. September. Tapi kamu baru ngelihat aku di 1 Oh, iya. Oktober. Iya. Pokoknya kita ketemu di awal bulan Oktober atau akhir September. Itu di momen liburannya keluarga besar Terang Jakarta. Waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Malang, Jogja, Surabaya selama 11 hari. Dan posisinya gue di sana sebagai fotografer perjalanan, yang dimana ngedokumentasiin seluruh kegiatan acara selama perjalanan. Dan satu warga ini adalah salah satu dari rombongan besarnya keluarga besar Terang Jakarta yang lagi liburan. Karena ceritanya lumayan panjang, jadi mungkin gue bagi jadi beberapa momen-momen penting yang akhirnya jadi apa ya, momen perkenalannya gue sama Tita lah. Jadi momen pertama itu yang mulai notice bahwa oh ini Titania Goy, di dunia ini ada orang namanya Titania Goy. Jadi waktu itu pertama kali momennya kita lagi mau ke Gunung Bromo. Hi everyone. Yang mungkin teman-teman yang pernah ke Bromo tahu kita dari pos pertama kita naik jeep. Dan dari seluruh banyaknya orang satu rombongan itu, entah gimana ceritanya, gua kebagian satu jeep sama Tita. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman bayangin, jeep itu posisinya ada 4 orang di belakang sama 2 orang depan termasuk supir. Nah posisinya adalah posisi yang gue di kursi belakang itu gue, terus sebelah gue teman gue Lutfi, depan gue Titania Goy. Sebelahnya Tita ada namanya Sheila, teman mualafnya juga. Jadi sepanjang perjalanan itu kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Jadi ketika kita naik jeep itu kan kita berangkat malam. Berangkat malam dalam kondisi agak ngantuk-ngantuk, walaupun ada ngobrol-ngobrol dikit-dikit. Tapi ada satu momen yang kayak tiba-tiba jadi setrum aja gitu. Tiba-tiba depan gue Tita
ini nawarin apa bantal tiup loh sih, bantal leher, bantal leher ke Lutfi. Bantal leher ke Lutfi. Di saat aku, ih, apa ini? Karena kalau itu dia begini-gini tuh nggak? Oh, Gitu. dia tidurnya agak ekstrim ya. eh Terus momennya ngobrol-ngobrol segala macem sampai pulang dari Bromo pun kita akhirnya masih di satu jeep yang sama dan di situ mulai ngobrol tentang perjalanan mualafnya Tita. Dari situ mungkin gue baru kenal bahwa Tita satu-satunya Muslim di keluarga besarnya. Terus selama kita ngobrol nih canda-canda segala macem, ngobrolin hahihi walaupun depan ada satu orang yang lagi tidur. eh Selama kita ngobrol nih, aku kan tipikal yang suka mancing orang buat cerita kan. Dari mulai Lutfi cerita aku pancing, Sheila cerita aku pancing, terus Tita lagi cerita aku pancing buat nanya supaya ya ceritanya panjang aja gitu. Tapi selama perjalanan kita di jeep ini, kita lagi ngobrol-ngobrol, kalian bayangin gue yang mantik pertanyaan, gue yang ngajak ngobrol, tapi Tita nih sepanjang perjalanan matanya tuh ngeliat ke Lutfi, ke Sheila, ke Lutfi, ke Sheila. Soalnya kayak, halo, aku di sini, tidakkah kamu notice? Dari situ akhirnya mulai kerasa, oh kayaknya Tita kayaknya sukanya sama Lutfi deh. Kalau tadi Kazian bilang dia pertama kali ngeliat keberadaan aku di dunia ini di tanggal 1 Oktober itu pas kita lagi jalan-jalan. Dan dari seluruh rombongan perjalanan itu tuh cuman aku satu-satunya orang yang baru pertama kali kamu kenal kan? Iya. Di antara seluruh rombongan itu kamu udah kenal semuanya kecuali aku. Kecuali manusia ini. Ya, jadi aku tuh wajah baru lah di rombongan itu yang dia baru lihat saat itu. Nah, fun fact-nya, sebenarnya aku tuh udah lebih dulu tahu keberadaan Kazian di muka bumi ini di tahun yang sama, di bulan Ramadan 2021. Jadi sebenarnya itu aku udah tahu Kazian dari konten yang dia buat, terus di-post sama Terang Jakarta. Nah, dari situ aku nge-stalkingin kayak, siapa nih kok menarik gitu. Terus udah Halo, aku aku kepoin. Zian. Aku kepoin apa segala macam. Cuman aku nggak follow, aku nggak likes, aku nggak komen, pokoknya aku cuma lihat doang gitu. Nah, ternyata persona dia ini cukup mengganggu aku sampai beberapa kali aku tuh berulang kali balik ke akun Instagramnya dia. Terus aku ngelihat story-nya, aku ngelihat kegiatannya, aku ngelihat keluarganya dan lain sebagainya. Ternyata itu membuat kecenderungan aku tuh jadi terus bertumbuh sama dia, aka suka gitu sama dia. Tertarik lah sama personalitinya Kazian. Nah, karena posisinya aku udah siap menikah dan timbul rasa tertarik, terus aku coba ngelis lagi dari visi besar hidup aku, kriteria yang aku butuhkan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada di Kazian ini. Dan beberapa kriterianya itu sesuai, sedangkan kriteria yang aku butuhkan ini tuh cukup langka gitu, ada di zaman ini. Aku manusia purba, guys. Makanya seketikanya ngelihat Kazian dan kriterianya ada di diri dia tuh aku langsung tertarik banget gitu. Terus ya udah, aku udah siap nikah. Terus kriteria yang aku butuhkan ada di dia. Dan alhamdulillahnya kita ada di satu komunitas atau di satu circle yang sama, jadi kan lebih gampang ya untuk kenal dan cari penjaminnya gitu. Dan di Terang Jakarta itu aku punya kayak Umi Abi angkat, kayak orang tua angkat gitu, aku manggilnya Umi Abi. Nah, karena Zian juga part of Terang Jakarta, yang mana aku tertarik sama Kazian, ya otomatis aku langsung bilang sama Abi aku nyampein bahwa Abi, aku ada tertarik sama anak Terang Jakarta. Dia fotografernya Terang Jakarta. Terus dia suka bikin konten. Terus kata Abi, siapa Kazian? Iya. Dengan lantang, tanpa ragu-ragu, Abi tuh langsung bilang, nggak usah kak, skip aja kak. Zian belum siap nikah, dia belum mau nikah, dia udah disodorin CV-CV
yang lain tapi dia nggak pernah mau. Pokoknya kalau udah bahas-bahas tentang cewek dia langsung menghilang gitu. Langsung hibrid. Dari situ aku pas denger itu ya udah no hard feeling, karena memang baru timbul rasa tertarik aja gitu, belum ada rasa yang lebih. Pas dikasih tahu kalau kajiannya belum ready nikah dan belum pengen nikah, ya udah gitu. Udah aku mundur secara tegas. Bukan mundur secara perlahan lagi. Mundur secara tegas gitu. Terus tiba-tiba di Oktober itu Terang Jakarta ngadain jalan-jalan bareng itu kan. Tadinya aku udah gak mau ikut, tapi karena satu dan lain hal akhirnya aku ikut. Nah, pas Hamin berapa aku lupa, Umi Abi tuh baru bilang sama aku. Kata Umi Abi, perjalanan ini tuh akan jadi perjalanan ujian hati kamu. Kenapa? Karena Zian Zain yang selama ini kamu lihat di sosial media, yang kamu suka sama dia, itu tuh dia akan jadi fotografer perjalanan kamu selama jalan-jalan 11 hari itu. Nah di situ aku langsung kayak, waduh gimana nih gitu kan. Karena selama ini kan aku cuma ngelihat dia di sosial media gitu. Walaupun gap dari Ramadan itu sampai ke Oktober kan cukup lama, tapi nggak bisa dibohongin bahwa rasa tertarik aku tuh masih ada sama Zian gitu. Karena memang kriteria yang aku butuhin tuh langka dan aku belum ketemu sosok lainnya lagi gitu. Dari aku sepertinya manusia dinosaurus. Terus ya udah akhirnya aku coba menata hati, aku coba ngurusin dia. Terus Umi Abi tuh mention aku buat, Kak, jaga wibawa kamu sebagai perempuan ya gitu. Walaupun kamu cenderung sama dia, walaupun kamu suka sama dia, jangan petakilan gitu, jangan pecicilan gitu, karena dianya belum siap. Iya, jangan caper karena dianya belum siap nikah, percuma. Terus aku kayak, oh oke, siap Umi, Abi, aku coba ngelurusin hati, nata hati, pokoknya benar-benar ngejagain diri aku supaya akunya juga nggak jadi malu gitu. Terus tibalah hari keberangkatan. Aku melihat sosok Zian Zain in real life. Aku tidak. Jadi kita berangkat tuh tanggal 31 September malam. Dan kita ngumpul di satu tempat dulu. Tapi dia di situ ternyata nggak ngeliat aku. Dia baru lihat aku tuh seketika kita sudah sampai di Surabaya. Jadi selama perjalanan itu kita mampir ke rest area dan lain-lain sebagainya, dia tuh nggak lihat aku. Dia ngeliat akunya pas sampai di Surabaya. Nah, aku tuh mau klarifikasi tentang momen di Jeep yang tadi Kazian bilang. Kenapa pas cerita setiap kali Kazian nanya, setiap kali kita ngobrol dan berinteraksi, aku tuh Kamu suka Lutfi ya? aku sama sekali nggak berani eye contact sama dia, nggak berani ngelempar pertanyaan dia, cuman lihat ke Kak Lutfi sama ke Sheila karena yang tadi aku udah bilang, aku tuh suka sama kamu. Terus kayak kalau aku eye contact tuh aku pasti salting gitu loh. Terus aku takut kayak ngomongnya bebelit lah apa, terus kelihatan kalau aku suka gitu. Makanya aku menganggap kamu tidak ada. Aku ngeliat ke Kak Lutfi sama ke Sheila aja, walaupun kamu yang lempar pertanyaan, aku jawab. Tapi aku nggak jawab ngeliat ke kamu, aku ngeliatnya ke Lutfi atau ke Sheila. Nah itu tuh untuk ngejagain proteksi. Dan itu kan awkward banget ya. Kita berada di satu ruang yang aku tidak bisa kabur kemana-mana, tapi dia nyerocos mulu, ngajak ngomong mulu. Aku sampai kayak, stop, jangan tanya-tanya aku, diam kamu, aku sedang bertahan. Aku ngobrol supaya kamu sadar, hello, di sini nih ada Zian nih, halo, ajak ngobrol dong. Gitu ya guys. Jadi bukan aku suka sama Lutfi, justru aku suka sama Kazian. Tapi buat menjaga wibawa aku dan gak kelihatan salting, ya aku gak mau eye contact, gak mau nanya balik gitu. Nah kan posisinya Kazian itu fotografer perjalanan ya, yang mana dia tuh banyak dipanggil sama rombongan-rombongan kayak, Zian fotoin gue di sini, Zian fotoin. Nah karena aku ya lagi-lagi kayak yang tadi, aku mau menjaga diri aku, jadi aku tuh sama sekali gak mau difoto sama dia. Aku gak minta difoto, aku nggak, pokoknya setiap kamera udah ngadep ke aku tuh aku langsung entah ngehindar lah, entah ngumpet lah, pokoknya aku nggak mau kena kamera dia. Walaupun sebenarnya akhirnya tetap kena juga ya. Tidak ada yang bisa kabur dari kamera fotografer guys. Ini dia foto-fotonya. Jadi ya tetap. Aku ambil candid kamu. Iya, ambil candid gitu. Tapi kalau yang
aku dengan sadar minta difoto tuh nggak ada sih, karena bayangin kalian difotoin sama crush kalian, apakah kalian tetap bisa berdiri tegak? Bisa aku. Momen kedua itu adalah momen ketika kita mau naik rafting. Naik rafting bareng-bareng. Karena sebelumnya aku sudah mulai ada kayak setrum-setrum, wah kayaknya si kita sukanya sama Lutfi nih. Terus ya udahlah. Tapi Tapi berarti kamu udah ada ketertarikan sama aku di situ. ketertarikan ya apa ketertarikan secara lebih ke kalau aku mungkin ketertarikan awalnya lebih lebih ke fisik dulu. Lebih ke fisik ditambah lagi pas kamu cerita tentang cerita mualaf kamu jadi makin oh dia aja maksudnya jadi satu nilai plus tersendiri yang aku ngerasa oh dia sama pilihan dia sendiri aja sudah sebegitu mantapnya dengan perjalanan mualafnya dia. Jadi kayak ada nilai plus tersendiri lah, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang aku pengenin karena aku juga belum benar-benar ngelis apa sih sebenarnya kebutuhan apa yang aku butuhin dari pasangan aku nanti. Terus di momen rafting itu ketika kita dibaris-barisin untuk dibagi kelompoknya siapa bareng siapa di perahu siapa. Terus aku inget pas awal-awal aku lagi like apa ada rasa senang di awal dulu. Rasa senangnya karena pas lagi kita dibaris-barisin, aku tuh ingatnya kamu ada di barisan aku. Kita ada di barisan yang sama tapi dia di belakang. Satu jeep tuh berapa? Satu rafting itu berapa orang? Lima orang. 1, 2, 3, 4. Empat orang. Empat orang. Aku ingatnya Tita. Oh Tita di belakang nih. Oke, I'm fine. Berusaha menata hati juga kayak ini perasaan apa ya. Terus selang beberapa waktu pas lagi udah dibagi-bagi apa udah disuruh apa Naik ke barisannya jalan naik ke kapal terus Ke aku lihat perahu. ya oh iya ke perahu pas udah pada jalan ke perahu terus aku lihat ada satu rombongan kok Tita di situ udah mana Tita di barisan lain terus di barisan lainnya sama Lutfi lagi terus kayak perasaan macam apa ini jadi maksudnya di momen itu aku tuh baru ngerasain lagi oh apa ya ada kondisi perasaan cemburu yang tidak seharusnya aku milikin ya ada kecenderungan yang kayak ih apa sih kok sama Lutfi satu perahunya aku sama siapa nih itu yang saya perasaan yang sudah cukup lama aku nggak ngerasain saya akhirnya baru ngerasain lagi oh rasa cemburu tuh apa ya rasanya mungkin kayak gini terus tapi karena aku sudah terbiasa untuk memendam perasaan yang cukup lama karena aku tahu akunya juga belum siap menikah jadi ya berusaha untuk menghempaskan perasaan cemburu aja gitu dari situ aku kan punya kebiasaan untuk nulis notes setiap hari Journaling ya. ya kayak journaling lah kayak journaling setiap hari itu ada cerita apa sih nah untuk satu minggu perjalanan selama kita ke Malang Jogja sama Surabaya itu banyak banyak cerita perasaan aku kayak ini kenapa sih ya Allah perasaan apa sih aku tuh kan udah biasa untuk menghempaskan perasaan tapi kenapa harus coba ngerasain lagi tapi ya udah apa udah selesai journaling besok berjalan sebagaimana mestinya lagi. Iya, jadi waktu baris berbaris buat pembagian kelompok itu tuh kita nggak bisa milih kan. Terus tadinya memang aku tuh di paling belakang tapi sebarisan sama kamu. Terus tiba-tiba aku tuh ditarik. Aku ditarik, dipindahin ke kelompok. Aku nggak tahu siapa yang narik, pokoknya aku dipindahin ke kelompok yang bareng sama Kak Lutfi. Sebenarnya di situ tuh aku sangat amat bersyukur kita tidak satu kelompok.
Kalau kamu kan bete ya, kita nggak satu Aku kelompok, menyesal. kita nggak satu perahu. Justru di situ tuh aku bersyukur banget karena bayangin kita suka sama, kita satu perahu rafting bareng sama crush kita tuh kayak, apakah kita masih bisa menjaga wibawa kita? Aku senang. Nah, karena rafting kan ya kita akan teriak-teriak, kita ketakutan, kita terlala-terlili gitu kan. Terus depan, maksudnya kita ada di satu perahu yang sama bareng rafting kita tuh, kita ada di satu perahu yang sama bareng crush kita itu tuh terlalu Buat kamu mencari awkward ya? uji nyali Oh. ya, terlalu cari mati. Jadi kayak aku bersyukur sekali kita tidak satu perahu. Tapi aku salah satu apa ya, buat aku sekarang mungkin agak lucu ya ngerasainnya lagi. Eh, Kalau misalnya kita cemburu sama orang tuh, aku tuh punya kecenderungan untuk ngasih tahu bahwa kelompok rafting aku tuh lebih seru daripada daripada kelompok kamu. Entah lagi jalan kita teriak, Iya. lebih seru kayak, nih perahu bareng gue lebih seru dibanding perahu kalian. Tapi ya namanya juga perasaan. Terus Terus aduh, mungkin akan timbul pertanyaan kayak, eh, Tita kan suka sama Zian, kenapa Tita tuh malah menghindar gitu? Ya lagi-lagi tadi karena Abi bilang kalau Zian tuh belum siap nikah, belum mau menikah. Sedangkan buat aku solusi atau pemberhentian terakhir daripada perasaan suka adalah pernikahan. Jadi ya buat apa juga gitu aku menunjukkan kecenderungan aku atau aku caper dan lain-lain ke dia, toh dianya belum ready, jadi ya buat apa gitu. Jadi lebih baik aku memasang pagar setinggi-tingginya supaya nggak semakin-semakin gitu. nah itu mungkin jadi salah satu apa ya, jadi salah satu ketertarikan aku sama kamu karena dari sekian banyak mungkin teman-teman aku yang perempuan yang aku tahu, biasanya ketika orang lagi suka sama seseorang tuh dia tuh semakin menunjukkan dirinya, makin caper, makin hello gue di sini nih, makin show off segala macem. Tapi di momen itu kayak aku ngerasanya aku udah effort, tapi kok nih orang malah nggak ada tertariknya sama sekali atau ngebuang muka atau malah menghindar. Itu buat aku jadi satu satu istilahnya challenge buat laki-laki kayak aku bisa taklukin hati nih orang. Tapi memang sebenarnya secara alamiahnya, apalagi perempuan ya, perempuanan yang dominannya perasaan, pasti ketika kita suka sama seseorang, kita tuh dominannya pengen nunjukin, pengen memberitahu bahwa kita tuh suka gitu. Cuman ya karena aku sudah melalui beberapa kali pedihnya patah hati, jadi aku sudah cukup tidak ingin merasakan lagi. Jadi aku punya barikade yang cukup tebal untuk melindungi hati aku sendiri gitu. Kita maju ke momen selanjutnya yaitu adalah momen sepatu roda. Oh, berarti momen ini di hari terakhir, Di di hari hari terakhir. ke-11. Jadi kan selama di Malang, Jogja, Surabaya tuh Surabaya, Malang, Jogja kita endingnya di Jogja. Selama di perjalanan itu gue bawa sepatu roda karena tahu mungkin Malioboro cukup cukup nyaman lah untuk jalan-jalan pakai sepatu roda. Tiap hari misalnya pagi-pagi, siang-siang, malam-malam muter-muter ke Malioboro tuh naik sepatu roda. Sampai ada satu momen itu di hari terakhir ya. Malam-malam hari terakhir. Malam-malam hari terakhir. Terus ada satu bapak-bapak namanya Papi Oki. Dia tuh bilang sama gue, Yan, Tita mau pinjam sepatu roda, boleh nggak? Dia harus bilang ke Papi Oki dulu buat minjem sepatu rodanya ke gue. Maksudnya di sisi lain mikir kayak, kenapa nggak bilang langsung? Kenapa harus lewat orang lain? Terus aku bilang, iya boleh ambil aja Pak, pakai. Akhirnya aku kasih pinjem. Tapi di momen itu juga jadi nambah satu nilai plus tersendiri buat aku karena aku suka tipikal perempuan yang mungkin senang olahraga, senang hal-hal yang ekstrim, sepatu roda, skateboard atau yang lain-lain karena aku ngerasanya mungkin cukup jarang
perempuan-perempuan yang main skate, main sepatu roda. Akhirnya Tita kan nyobain main sepatu roda di apa namanya itu? Lantai hotel. Lorong Iya. di lorong hotel. Sambil iseng-iseng gue liatin, soalnya takut sepatu roda kenapa-napa kan. Soalnya dia juga baru main juga kan. Takutnya kenapa-napa, terus nggak ada yang ngajarin, takutnya jatuh. Kan aku sama Sheila. Sheila kan juga nggak bisa. Jadi aku coba memperhatikan cara Tita main sepatu roda, terus ya pengen lebih Aku usir. pengen lebih lama ngeliatin aja kayak gimana cara dia main sepatu roda. Tapi pas di momen itu malah dia diusir sama Tita. Udah sana aja, jangan liatin. Bisa. Bisa kok, bisa. Ya udah, aku berusaha mempercayakan sepatu rodanya untuk dimainin aja gitu. Nah, kalau dari POV aku, kenapa akhirnya aku meminjam sepatu roda itu yang mana itu pasti akan mengambil perhatian dia cukup banyak. Sebenarnya bukan berniat buat ngambil perhatian, tapi aku tuh suka main ice skating. Dan waktu SD tuh aku pakai sepatu roda ini loh yang Pencetan, cetek gitu terus loh. bisa dimasukin gitu, Iya, yang tahu. 4 roda. Yang rodanya bisa dikeluar masukin. Iya, jadi aku punya background cara main sepatu roda atau ice skating gitu. Makanya pas ngeliat itu tuh kayak, ih kok unik banget, pengen cobain gitu. Tapi aku baru berani bilang aku mau pinjam tuh di hari terakhir kita jalan-jalan, itu pun lewat Papi Oki. Gitu. Oke, aku terima. Setelah 3 momen itu, kita Pulang ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Berpisah. Bekal apa yang kamu bawa dari perjalanan itu? Bekal aku selama perjalanan, selama pulang, masih coba untuk menetralisir hati aku, karena aku tahu dalam kondisi aku tuh di tahun itu belum siap mau nikah. Jadi nggak mau terlalu berlibat-libat sama perasaan. Sampai akhirnya karena gue megang dokumentasi selama perjalanan, kan foto-foto ini harus diedit ya guys ya. Nggak bisa mentah-mentah dilempar gitu aja. Terus selama ngedit foto nih kan ada fotonya dia juga. Terus kayak lucu juga ya. Maksudnya ketika ngedit foto tuh seolah-olah kayak membayangkan momen-momen ke recall gitu ya. ke recall lagi momen-momen ketika di Bromo, ketika di Jogja. Mulai kerasa sparkling lagi lah perasaannya. Tapi di momen yang sama berusaha menghempaskan perasaannya sampai waktu akhirnya aku tuh bahkan nggak bisa ngontrol perasaan aku sendiri gitu ya. Jadi aku udah berusaha bisa sibukin sama yang lain-lain. Sampai akhirnya aku pun agak jengah sama perasaan aku sendiri. Karena di tahun itu aku ngerasa aku belum siap untuk menikah, tapi di momen-momen yang tadi kita di perjalanan tadi tuh seolah-olah aku ngerasa oh kayaknya ini mungkin cara Allah untuk ngejejelin aku sama perasaan ini, seolah-olah kayak Allah bilang yakin lo nggak mau nikah tahun ini nih, silakan coba dijebak dalam kondisi 11 hari perjalanan terus ketemu Tita. Yakin nggak mau atau nggak yakin nggak kepikiran buat nikah istilahnya. Terus di momen itu juga gue coba untuk merasionalkan perasaan gue dengan coba nulis kira-kira kriteria apa sih yang bisa mencukupi kebutuhan aku untuk calon istri aku nanti. Karena aku tahu perasaan ini kalau misalnya sukanya diladenin ya pasti ujung-ujungnya akan menuju ke pernikahan kan. Tapi kalau misalkan perasaannya kayaknya cuma sekedar suka aja, ya pengennya sih menghempaskan untuk ya biar bisa sibukin sama yang lain aja gitu. Tapi ketika ngerasa kayaknya perasaan ini mungkin akan berujung ke pernikahan, jadi akunya tuh harus prepare kira-kira
apa yang ada di depan mataku, si kamu ini apakah memenuhi kriteria aku sebagai maksudnya memenuhi kebutuhan kriteria pasangan aku enggak. Apakah dia memenuhi kebutuhan itu atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya aku bisa bismillahnya beralih perasaan. Tapi kalau misalnya memenuhi, coba difikirkan ulang kira-kira langkah selanjutnya seperti apa. Sama sih kayak kajian. Kalau kajian kan baru muncul perasaannya pas lagi jalan-jalan itu. Pas pulang malah semakin terganggu sama perasaannya, dan dia coba menata diri buat memilah-milah apakah perasaan ini harus ditindaklanjuti bagaimana gitu. Sedangkan aku yang notabene sudah suka sama kajian dari bulan Ramadan, gara-gara perjalanan 11 hari itu yang nggak bisa dibohongin, aku makin suka sama kajian karena aku ngeliat personalitinya dia, aku ngeliat ke apa adaannya dia gitu. Terus pokoknya ngeliat kegondrongannya dia. iya, dengan deril gondrong, dengan rambut merahnya itu. Iya, pede banget lagi. Pas lihat sekarang, ih jelek ya. Nah ternyata ya selama safari itu tuh perasaan aku semakin tertarik dan semakin cenderung sama dia. Jadi pulang ke Jakarta tuh semakin berat aja gitu rasanya buat aku, karena ya di dalam hati aku kayak sudah memendam seseorang gitu yang aku sudah tahu, yang mana aku tahu dia belum siap menikah dan belum ingin menikah. Jadinya PR aku tuh semakin berat buat mencoba menetralisir dan menjaga supaya perasaan ini tuh nggak jadi bola liar gitu. Jadi di saat kamu coba menata diri kamu, coba menelaah lagi perasaannya, meanwhile aku sedang berusaha membuang perasaan itu jauh-jauh gitu. Terus setelah kamu mencoba mencari solusi dari perasaan kamu, apa yang kamu lakukan? Nah, ketika momen itu datang kan, aku tuh kenapa aku dulu tuh selalu menghindarin orang-orang yang bilang, ayo ya nikah lu, apa kapan nikah, atau banyak yang ngojok-ngojokin untuk nikah. Aku nggak mau karena aku pengen menikah secara sadar gitu. Bukan karena FOMO. Bukan karena diojok-ojokin sama teman-teman, diojok-ojokin sama keluarga. Lebih ke ini kan perjalanan aku seumur hidup, pilihan aku seumur hidup. Orang-orang yang ngojokin atau orang-orang yang ngeledekin aku belum nikah, apakah mereka mau bertanggung jawab setelah aku nikah dengan pilihan yang ketika aku nikah bukan karena kesadaran aku secara penuh, apakah mereka mau bertanggung jawab sama kondisi itu. Makanya aku selalu pengen ya nikah secara sadar dengan pilihan aku sendiri. Jadi ketika aku udah selesai ngelis kriteria aku dan mungkin istilahnya sekitar 80% itu kriterianya ada di kamu, aku coba nanya lagi ke diri aku sendiri, ini kan momennya datang ketika aku belum sebegitunya siap, mungkin sekitar 70%. Terus aku mikir lagi, aku mungkin bisa aja di tahun depan atau beberapa tahun lagi aku akan lebih siap dibanding hari ini. Tapi apakah aku akan siap ketika aku dalam kondisi lebih siap tapi dianya mungkin udah sama yang lain gitu. Pilihannya antara aku pilih memendam rasa ini sembari bersiap gitu. Iya, sembari bersiap tapi mungkin ketemu yang lain lagi, tapi akhirnya aku memilih untuk kayaknya aku akan nyesel deh ketika akhirnya aku nggak milih kamu, atau nggak mencoba untuk mengikhtiarkan kamu walaupun belum tentu itu akan lancar ke pernikahan ya. Nah ketika perasaan itu datang, gue berusaha minta sama Allah, karena perasaan ini nggak bisa gue atur. Jadi gue minta sama Allah, ya Allah kalau misalkan perasaan ini datang sebagai ujian, yo tolong dihempasin perasaannya, dihilangin, karena gue juga nggak mau terlalu berlibat-libat sama perasaan kayak gini. Tapi kalau misalkan kalau perasaan ini datang sebagai anugerah, tolong kasih kemantapan hati untuk ngejalaninnya, kasih kemudahan untuk prosesnya. Semoga ya perasaan ini berujung ke pernikahan sih.
Dan setelah gua ngelis kriteria tentang pasangan itu, alhamdulillahnya Tita memenuhi list kriteria tadi. Akhirnya di bulan Desember itu gue bilang sama gue maju ke Umi Abinya Tita yang tadi Tita ceritain. Gue bilang sama Umi Abi, Umi Abi aku ada kecenderungan sama Tita nih, tapi kayaknya aku butuh 3 sampai 4 bulan untuk nyelesain PR-PR aku pribadi. Karena mungkin aku ngerasa aku bisa aja mulai di bulan Desember itu, tapi buat aku kayaknya itu terlalu tergesa-gesa deh buat aku. Jadi aku minta Umi sama Abi, aku ada kecenderungan sama Tita, tapi kayaknya aku baru bisa mulai untuk proses berkenalannya di 3 sampai 4 bulan lagi. Coba kasih waktu aku untuk menyelesaikan PR-PR tadi. Nah, di waktu aku ngobrol itu, Umi sama Abi pun bilang langsung ke aku, ya udah silahkan ambil waktumu 3 sampai 4 bulan tadi untuk menyelesaikan PR-PR pribadi. Dari mulai ya benahin pola hidup, terus juga cari ilmunya, terus juga nyari duitnya. Di waktu itu Umi Abi itu bilang ke gue, silakan ambil waktunya 3 sampai 4 bulan, tapi punten-punten selama 3 sampai 4 bulan ini kamu mempersiapkan PR-nya kamu nggak bisa apa-apa ketika nantinya ada orang lain yang mau kenalan sama Tita, karena selama 3-4 bulan ini nggak ada ikatan kayak lamaran. Nah terus ketika Abi Umi bilang ke gue untuk 3 bulan itu silahkan menjalankan PR-PR pribadi gue sendiri. Di saat itu gue juga keinget jodoh tuh nggak akan kemana. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, ambil 3 sampai 4 bulan buat persiapan. Toh ini tuh ajang untuk istilahnya uji nyali buat diri aku sendiri. Katanya jodoh itu nggak kemana. Ya semoga sih 3-4 bulan ini nggak kemana-mana ya. Tapi ternyata ada cerita dari 3-4 bulan penantian ini, ada yang maju ke Tita. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Gitu deh. Waktu kajian bilang ke Umi Abi aku kalau dia tertarik sama aku, tadinya tuh Umi Abi nggak mau cerita sama aku karena ya bayangin perasaan aku kan akan semakin kayak gimana ketika tahu crush aku tuh juga suka balik sama aku. Yang tadinya lagi dihilangin, Iya, tiba-tiba nongol. itu dia bilang, Kak dia juga suka sama kamu, tapi karena kondisinya kita ada di satu lingkup yang sama, ada di Terang Jakarta, kita sering ketemu, jadinya Umi Abi akhirnya bilang sama aku tentang kondisi Kazian. Jadi Umi cerita kalau Kazian udah ke rumah, terus Kazian juga jujur kalau Kazian ada ketertarikan sama aku, tapi kondisinya karena saat itu dia belum siap nikah, jadi dia minta 3-4 bulan untuk dia bersiap diri. Dan sesuai yang Kazian bilang tadi, di tengah-tengah penantian itu tiba-tiba muncul sosok. Nah, kondisinya kan memang kalau ditanya hati, aku suka sama Kazian dan aku mau nunggu Kazian 3-4 bulan. Cuman kan kalau dalam Islam tuh nggak ada istilah membooking gitu tuh nggak ada gitu. Jadi kalau mau ya serius lamaran nikah gitu. Jadinya dan posisinya aku sudah siap menikah, jadi aku nyampein ke Umi Abi bahwa kalau ada laki-laki baik datang dan Umi Abi sekiranya mengenal dia baik, aku akan terima untuk proses perkenalan sama dia gitu, walaupun itu bukan kajian. Jadinya selama 3-4 bulan itu tuh aku juga nggak berhak nutup pintu hati, nutup pintu untuk orang-orang lain gitu. Dan tiba-tiba beneran ada yang datang, tapi karena satu dan lain hal alhamdulillahnya dia mundur, bukan karena aku yang menolak, tapi karena dia yang mengambil langkah mundur gitu. Alhamdulillah. Terus akhirnya tepat di sebenarnya nggak nyampe 4 bulan sih, kamu cuma 3 bulan. Dari Desember terus bulan Maret 2022
kamu datang ke rumah Umi Abi. Coba ceritain. Terus apa yang gue lakuin selama 3-4 bulan ini selain membenahi pola hidup, terus nyari ilmu, nyari duitnya, salah satu hal yang terpenting adalah ngomong sama orang tua sih. Orang tua ridho nggak sama pilihannya gue. Karena kalau misalkan istilahnya orang tua mungkin udah nggak cocok, jangan deh sama ini, ya gue pun akan mundur dengan tegas aja gitu. Tapi ketika itu akhirnya aku ngenalin mama misalnya nyeritain tentang Tita ke mama, terus alhamdulillah mama juga monggo silakan dijalanin prosesnya. Terus kekhawatiran aku sebenarnya lebih ke ayah sih, lebih ke ayah, kayak ayah kan biasanya lebih apa ya, mungkin lebih lebih cukup protektif lah. Tapi alhamdulillah ketika aku ceritain ke ayah, ayah dengan mudahnya bilang monggo silahkan selama kamu mau bertanggung jawab, ya monggo dijalanin. Terus dari situ akhirnya kerasa, ya Allah kok kayaknya perjalanannya emang benar-benar dikasih mudah aja gitu. Akhirnya dari situ mantep, akhirnya lanjut ke 1 minggu sebelum Ramadan bilang ke Umi Abi, oke, aku mantap untuk kenalan sama Tita. Nah, itu yang aku lakuin selama 3-4 bulan tadi, selama masa penantian. Kalau kamu 3-4 bulan ngapain? Memporak-porandakan perasaan. Ya itu 3-4 bulan itu jujur buat aku berat banget sih, bahkan lebih berat daripada yang jalan-jalan, karena kondisinya sosok yang kita suka sudah dari lama itu akhirnya juga memiliki perasaan suka sama kita, tapi belum bisa nikah karena dia lagi bersiap gitu. Jadi kayak semakin berat aja gitu kebutuhan buat menata hatinya, dan kita nggak komunikasi dan tidak bertemu juga untuk saling menjaga kewarasan diri dan hati. Nah Kazian kan selama 3-4 bulan itu mencoba untuk reach out ke orang tuanya, begitu juga sama aku, cuman case-nya berbeda. Kalau aku ini kan kondisinya mama papaku itu Kristen, jadi aku butuh pendekatan yang lebih lembut gitu sama mama papaku tentang siapa sosok calon laki-laki yang aku mau proses secara serius ini gitu. Dan posisinya di situ ada kekhawatiran lain sebenarnya yang lebih besar. Apa tuh? Jadi posisinya di saat itu tuh aku belum bisa berhijab di depan keluarga aku, terutama mama papa. Terus di situ aku udah kebayang kayak nanti kalau perkenalan keluarga kamu datang ke rumah aku, ya masa iya aku nggak pakai kerudung gitu kan. Jadi kayak ada kekhawatiran, sedangkan di posisi itu juga ya keluarga aku belum sepenuhnya menerima aku, jadinya ya keluarga aku belum sepenuhnya menerima keislaman aku, terutama dengan pakaian aku yang kayak gini. Jadinya ya aku lebih memilih untuk menjaga perasaan kedua orang tua aku gitu kan. Jadinya aku punya kekhawatiran itu sih, kayak aku mau nikah kan nggak mungkin ya kalau aku nggak ngenalin calon suaminya ke rumah, dan kalau ngenalin calon suaminya ke rumah kan nggak mungkin aku nggak ada di situ ya. Jadi kayak gimana ya caranya supaya aku tetap bisa nutup aurat aku tapi mempertemukan dia dan keluarga aku gitu. Jadi aku lebih memusingkan hal itu sih selama 3-4 bulan itu. Ya terus selama 3-4 bulan itu pokoknya aku banyak-banyak ngiklan tentang dia. Jadi sebelum dia datang ketemu keluarga aku, ketemu sama papaku, aku tuh lebih dulu ngiklanin tentang dia, background dia apa, Keluarganya seperti apa? iya keluarganya seperti apa, pekerjaannya apa, sebelum supaya orang tua aku tuh punya gambaran terlebih dahulu gitu sama personalitinya Kazian gitu deh selama 3-4 bulan sampai akhirnya kita maju ke Umi Abi. Terus 1 minggu sebelum Ramadan terus kamu bilang mau mulai proses perkenalannya atau proses ke jenjang yang lebih seriusnya gitu, kenalan lebih dalamnya. Nah setelah aku ngobrol sama mama papaku itu ada beberapa kriteria wajib yang mamaku minta untuk ada di calon suami aku gitu. Salah satunya tuh komunikasi. Ya mamaku tuh bener-bener nekenin cari sosok yang
bisa diajak berkomunikasi, yang mau mendengarkan, yang mau berkompromi gitu, yang hatinya lapang lah gitu, yang hatinya luas. Nah itu alhamdulillahnya insya Allah itu ada di kajian. Terus selain komunikasi, mamaku juga menuntut untuk mencari calon suami yang tidak merokok. Karena aku sama mamaku sama adik aku pokoknya serumah tuh kita nggak ada yang kuat sama asap rokok. Dan alhamdulillahnya kajian alhamdulillahnya kajian nggak ngerokok. Jadi pas mamaku ngedengar kriterianya itu ada di kajian, jadi dia hatinya tuh lebih longgar untuk yaudah coba deh sini kenalan dulu gitu. Jadi sekiranya pas aku ngiklan ternyata kriteria-kriteria yang mamaku minta itu nggak ada di dia, ya udah gitu, kalau bisa jangan diterusin, karena pasti orang tua kita hatinya kayak cari yang lain deh kalau gitu. Tapi alhamdulillahnya ini sesuai gitu sama kriteria aku dan kriteria mamaku. Alhamdulillah. Terus entah gimana caranya, ya ini bagian daripada skenario Allah yang keren banget ya. Tadi kan aku bilang ya di awal, aku tuh punya kekhawatiran nanti kalau lamaran atau perkenalan keluarga gimana caranya aku nutup aurat aku tapi mempertemukan dia sama keluarga aku. Nah, tepat seminggu sebelum kajian memulai proses perkenalannya, aku diterima sama mamaku buat pakai kerudung. Gimana? Momennya seperti momennya apa? Gimana ya? Jadi momennya tuh di hari itu tiba-tiba aku punya keberanian yang besar untuk pakai kerudung. Nah, perlu digarisbawahin bahwa di sini aku nggak tahu ya kalau seminggu kemudian itu kajian akan mulai proses perkenalannya. Jadi aku tahu kajian lagi berproses, cuman kan aku nggak tahu ya dia akan beneran maju atau akhirnya Mundur. Nggak jadi deh, gue mundur gitu. Tapi tiba-tiba hamin seminggu dia maju. Allah kasih aku keberanian buat izin sama mamaku buat pakai kerudung. Mamaku ngizinin, terus di malam itu kita langsung pergi keluar makan bareng di luar. Untuk pertama kalinya aku pakai kerudung dan pakai rok gitu. Jadi salah satu kekhawatiran besar aku langsung Allah jawab aja gitu. Padahal aku membutuhkan waktu dari 2018 Oktober itu sampai 2022 Ramadan. Akhirnya Allah jawab, Allah kasih tunjuk ternyata skenarionya gini gitu. Akhirnya seminggu kemudian kajian datang, proses perkenalan, dan aku sudah bisa pakai hijab di rumah di depan keluargaku. Alhamdulillah. Terus salah satu momen yang bikin aku bikin aku tersenyum-senyum ketika aku bilang oke, aku maju untuk mulai perkenalan sama Tita. Aku kan mikir kayaknya Tita perlu waktu lebih lama lagi untuk memperkenalkan aku ke orang tuanya, ke keluarganya. Ketika aku bilang oke, aku maju, terus akhirnya Tita bilang ke mama, bilang ke mama, ini ada yang mau kenalan, misalnya ada yang mau serius sama aku segala macem. Terus mamanya Tita bilang, oke, minggu depan ketemu ya. Terlalu cepat. Aku ngerasa, secepat itu. Kita nggak kasih jarak waktu agak lama sedikit nih. Terus kayak di satu sisi aku ngerasa yang tadinya aku khawatirin ternyata nggak kejadian ya. Maksudnya yang aku khawatirin kan mungkin prosesnya akan lama untuk kamu kenalin aku ke keluarga kamu kan. Tapi alhamdulillahnya mama langsung bilang oke, minggu depan ketemu. Oke. akhirnya mau ketemu. Oke, minggu depan ya segala macam. Nah, gimana ceritanya mulai perkenalan ke keluarganya Tita, itu akan kita ceritain di video selanjutnya karena ini sudah cukup panjang, guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman.